Yo, balik lagi di Yuto Anime Indonesia. Pada video kali ini Yuto mau ngebahas update Kamen Rider Gachard untuk bulan November ya. Sumbernya mungkin kembali lagi dari scanan majalah Terebikun ya. Emang sebelumnya Yuto jarang ngebahas scanan Terebikun gini ya. Cuman karena ada beberapa hal menarik ya. Jadi untuk kali ini Yuto bahas secara khusus gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ya, di sini sudah diperlihatkan beberapa detail ya mengenai update dari scannya Terebikun ini ya yang bakal dibahas ya. Salah satunya adalah form yang bakal muncul di bulan ini, di November ini, yaitu adalah Kamen Rider Gachard Gold Mechanizer dan juga Gachard Hikeros ya. Di sini bakal kita lihat formnya seperti apa. Lalu juga kita bakal ngebahas form Legend Rider-nya Kamen Rider Gachard yang bakal muncul nanti di spin-off-nya sama Kamen Rider Legend ya, yang bakal tayang tanggal 5 besok gitu. Dan juga tidak luput kita bakal ngebahas Kamen Rider Legend-nya juga ya, yang sudah dimunculkan beberapa scan, yaitu kemampuan Kamen Rider Legend untuk berubah wujud ke rider terdahulu dan memanggil rider terdahulu juga ya. Oke, sekarang kita mulai dari formnya Kamen Rider Gachard ya. Yang pertama itu kita tahu ya, yang bakal muncul episode 10 minggu depan, mungkin karena minggu ini kan libur ya, itu Gold Mechanizer ya. Nah, di sini scan lebih lengkapnya ya. Yang akan Yuto komentari di sini adalah mengenai desain dari form 1 ini ya. Kalau lihat form 1 ini kan base-nya itu dari Goddess motornya si Hotaro ya. Nah, ini jadi full armornya Gachard yang baru ya. Form ini sangat bulky sekali ya, sangat besar gitu. Tentu dari segi gerakan pun akan sangat terbatas ya. Maka dari itu mungkin nggak akan sering dipakai ya. Nah, ini di sini ya kartu yang digunakannya ya. Emang di sini scan-nya rada ngeblur nih. Nah, nggak ada yang salah dengan form ini, cuman buat Yuto kurangnya dari form ini adalah di kakinya aja ya. Memang untuk mengimbangi form ini yang bulky gitu, yang besar, sangat besar ininya tuh armor tubuhnya juga mungkin diimbangi dengan kaki yang sama besarnya ya. Cuman ya ini terlalu polos aja gitu. Jadinya ya kelihatan cukup jomplang lah. Kalau mungkin diwarnain senada gitu dengan armor atasnya mungkin jadi lebih bagus ya. Lalu next itu adalah Hikeros ya. Nah, ini yang banyak katanya dikomplain karena repaint ya dari Venom Mariner kemarin ini ya. Kita lihat di tangannya itu udah jelas ya. Nah, untuk form yang satu ini juga kalau menurut Yuto tuh nggak begitu buruk ya. Namun ya tidak begitu istimewa juga. Tapi kalau dibandingkan dengan form yang sebelumnya, itu tentu form Gold Mechanizer itu jauh lebih bagus ya. Ya kurang lebih untuk form yang mungkin aja bakal muncul di bulan ini, yang dua ini gitu, pasti nanti juga bakal ada form-form yang lain ya. Kita nantiin aja. Nah, selain dua itu, sekarang kita mau ngebahas legend form atau form yang bakal muncul di spin-off-nya Gachard dan Kamen Rider Legend ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 ya, yaitu Gachard Exit Mighty, lalu Gachard Cyclone Tatoba, dan Gachard Full Fur Rocket. Nah, untuk Gachard Exit Mighty sendiri itu kan sebenarnya udah ada di teaser ya. Nah, ini dia ya. Ini
kalian pasti tahu lah ini kombinasi dari rider apa aja ya, yaitu rider Kuga dan juga ridernya Vice ya. Lihat itu dari switchnya yang apa di helmetnya itu kan kayak Kuga, lalu di bahunya itu ada smartphone lagi. Di bahunya itu ada flip phone-nya si Vice ya. Dan di sini kita lihat detailnya ya. Sebenarnya kalau lihat foam Legend Rider ini tuh Yuto mengingatkan pada foam-foamnya Zio ya. Nah, itu juga belum cross check apakah ini apa bahunya si Kamen Rider ini tuh repaintan dari foamnya di Zio atau gimana ya. Soalnya kan di Zio kita tahu konsepnya kayak gitu kan. Jadi apa gimmick item rider terdahulunya tuh dipasangin di bahu ya. Nah, di sini detailnya kalau di kaki itu cuman ada kumbangnya Kuga ya, sisanya polosan aja ya. Nah, lanjut setelah tadi exit Mighty ya, kita lihat dua foam yang lainnya. Nah, ini dia, ini mungkin yang apa update yang paling baru ya, yaitu Kamen Rider Gachar Cyclone Tatoba dan juga Full Rocket. Buat untuk yang Cyclone Tatoba ini udah jelas ya, Cyclone itu dari Kamen Rider Double. Ini di sini kita lihat ya ada kartunya Kamen Rider Double. Lalu Tatoba tentu saja dari Kamen Rider OS ya. Nah, di sini ya, kalau di sini kayak kita lihat kombinasinya tuh di visor dan juga armor bahu. Jadi di sini visor atau helmetnya tuh dari ini apa? Dari OS ya. Walaupun dia seperti ada campurannya juga dari Kamen Rider Double ya. Dengan ada hijau-hijaunya itu. Nah, untuk yang bahunya di sini juga campuran ya. Jadi ada di bahunya ada Cyclone, Joker, dan juga kayaknya itu di atasnya ada yang bulat itu medal kayaknya ya. Nah, yang sebelahnya itu adalah Gachar Full Rocket ya. Kalau ini mah udah jelas ya, ini dari Kamen Rider Force dan juga Kamen Rider Double ya. Untuk melihat lebih jelas, nah ini dia. Nah, ini udah jelas banget ya kalau visornya tuh atau helmetnya itu dari Forze gitu. Lalu bahunya itu full botolnya Kamen Rider Double ya. Dengan apa? Dengan di tangannya itu kayak shield atau mungkin roket ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jujur sih kalau untuk foam Legend Rider ini mungkin karena akan munculnya cuman di spin-off ya. Jadi nggak begitu masalah gitu, walaupun semuanya diratain warnanya emas ya. Tapi kalau dari ketiga ini ya yang udah muncul, Yuto rasa ketiganya masih masuk kategori lumayan cakep lah. Nah, sekarang kita bakal ngebahas Kamen Rider Legend ya. Nah, ini dia. Masih bersinggungan dengan foam yang tadi ya. Kalau di spin-off nanti Kamen Rider Legend ini mampu melakukan hal yang bisa dilakukan Kamen Rider Decade ya, yaitu changing foam ke rider sebelum dia ya. Nah, di sini udah dibocorin nih. Ada dua foam rider yang udah dimunculin, ada Den-O dan juga ada Decade itu sendiri ya. Unik sekali, padahal kan si Legend ini kan apa base desainnya tuh dari Decade ya, tapi di sini dia bisa berubah jadi Decade gitu. Itu cukup unik. Nah, hanya saja di sini apabila Decade hanya apa benar-benar berubah changing form ke rider lain itu benar-benar plek-plekan sama kecuali belt ya. Nah, untuk Kamen Rider Legend ini dia memberikan ornamen tambahan ya. Kayak ini ya di bahu kiri berarti ya itu. Sama di bagian paha kanan lah. Di situ ada ornamen emas gitu.
setiap kali dia berubah jadi rider-rider lain tuh akan ada detail ornamen yang menandakan dia itu Kamen Rider Legend ya, yang warna emas ini. Mungkin ini adalah salah satu cara Toei untuk sedikit membedakan si Legend ini dengan Decade ya. Apalagi dari desain kan udah sama, bahkan dari sound berubahnya pun kan ya, dari teaser yang udah muncul sebelumnya itu benar-benar Decade banget ya. Legend. Maka dari itu mungkin Toei membuat desain yang minimalis seperti ini ya. Kalau buat Yuto sih tidak ada masalah ya. Itu preferensi kalau kalian suka ataupun sebaliknya ya. Nah, di sini juga ada detailnya ya. Ketika dia changing form gitu, perubahannya bakal kayak si rider itu sendiri ya. Kayak ini kita lihat ada apa, Decade posisi botak ya. Dan di sini kalau Den-O itu dia ke platform dulu, ke form kosongan dulu, baru dia visornya muncul. Jadi benar-benar sama kayak rider aslinya. Nah, selain itu yang mengejutkan ternyata Kamen Rider Legend juga bisa mensummon atau memanggil rider kayak Kamen Rider DN ya, berarti ya. Jadi selain dia bisa berubah sebagai rider tersebut, dia juga bisa menghadirkan rider tersebut sebagai rider, kalau kita nyebutnya mungkin bot ya, karena dia dikendalikan oleh si Legend ini ya, bukan oleh user ridernya itu sendiri. Nah, kita lihat di sini udah dibocorin ada 4 ya. Nah, banyak yang bilang nih di luaran kalau keempat rider ini ada referensinya lah dengan Kamen Rider saat ini ya, yaitu kayak Kiva lah. Kiva adalah Kamen Rider sebelum Decade ya, dan Wataru juga adalah rider yang muncul di serial Decade ya, sebagai Wataru itu sendiri ya. Nah, kalau Kaixa kan kita tahu ada movie Paradise Regen ya, yang bakal segera tayang tahun depan. Maka di sini dimunculin lah Kiva ya. Lalu juga ada si Gaim di sini yang juga baru ada event Enif ke-10 ya. Kalau Faiz kan tadi ke-20 ya pada Desrigen itu. Dan Gaim ini ngerilis CSM ya di perayaan ke-10-nya. Nah, untuk referensi Kamen Rider Hibiki sendiri mungkin Yuto cuma bisa berspekulasi ya. Mungkin karena kita tahu di Kamen Rider Outsider kan ada Sakura Yuto ya. Dan Sakura Yuto juga pernah dulu main di Kamen Rider Hibiki. Bahkan sebelum di Den-O dia jadi Zeronos, dia tuh udah pernah main di serial Tokusatsu yaitu di Hibiki. Dan di serial Zero One akhirnya dia henshin menjadi Kamen Rider Hibiki. Mungkin ya bisa benar bisa salah ya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Mungkin itulah sebabnya di sini Toei akhirnya memilih untuk memunculkan Kamen Rider Hibiki di spin-off ini ya. Karena ya perannya si aktor Sakura Yuto ini ya, dia juga pernah jadi Hibiki di Kamen Rider Zio gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kalian yang mungkin lebih tahu detailnya bisa komen aja di bawah ya. Nah, itulah tadi untuk Kamen Rider Legend. Nah, Yuto kelupaan ya tadi di awal. Selain itu Yuto juga mau ngebahas item power up-nya Kamen Rider Gachard ya. Yaitu ini dia. Yaitu item untuk power up-nya Kamen Rider Gachard ini namanya adalah X Gacha Driver dan juga Gacha Liber ya. Nah, ini dia. Kayaknya sih ini satu item yang sama ya, cuman dia 2 in 1 gitu. Jadi dia bisa jadi pedang. Berikut dia juga bisa jadi attachment untuk belt ya. Yang Yuto bayangin di sini adalah si Hotaro ini bisa berubah ya, upgrade form dengan menggunakan
kartu yang udah diperlihatkan juga, yaitu kategori 10 X-Rex ya. Jadi dia cuma pakai satu kartu dimasukkan ke attachment ini, lalu si pedang yang udah jadi attachment ini dimasukkan ke dalam belt ya. Jadi simpelnya itu mungkin si pedang ini tuh bisa dilipat ya. Ini pedang itu bisa dilipat lalu dimasukin ke belt ini ya, karena kita tahu di atas belt gacha driver itu kan ada lubang dia, jadi bisa dimasukin ke situ ya. Nah, selain itu nantinya juga mungkin si item ini juga bisa jadi senjata ya. Entah gimana nanti penerapannya, apakah kalau dia berubah dengan X gacha driver ini dia tidak bisa mengakses pedangnya, atau dia misalnya menggunakan form lain lalu menggunakan si X gacha driver ini sebagai gacha libur ya, sebagai pedangnya, atau nantinya dia bisa berubah dulu dengan mode belt, lalu setelah berubah jadi rider dia bisa ambil tuh attachmentnya sebagai pedang ya. Ya kita nantikan saja. Yang menarik tuh karena upgrade item ini tuh tergolong cukup mengejutkan ya, karena ini baru upgrade form dari basic form yang punya desain senada gitu. Nah, di sini Toei udah cukup berani dengan memberikan item yang mungkin kita sebut bisa setara dengan final form ya. Karena kita lihat setelah di attach ke gacha driver ini, si gacha libur ini atau X gacha driver ini tuh jadi membentuk sebuah belt baru ya. Maka dari itu kita juga bertanya-tanya, nah kedepannya Toei akan improve seperti apa untuk form-form selanjutnya ya, super form sampai ke final form gitu. Inovasi seperti apa yang akan diberikan Toei kalau misalnya upgrade formnya aja sudah cukup mengejutkan seperti ini ya. Karena ya walaupun ini kesannya seperti dua item, kayaknya ini adalah satu item yang sama ya, hanya aja dia 2 in 1. Karena kebayang kalau ini adalah dua item yang berbeda, tidak mungkin secara nampak atau secara desain ini plek-plekan sama ya. Karena kalau memang dari awal Toei ingin bikin attachment baru dan pedang baru, harusnya keduanya punya desain yang mungkin warnanya senada tapi desainnya mungkin harusnya berbeda ya. Jadi ini bisa dipastikan adalah satu item yang sama tapi punya kemampuan 2 in 1 ya. Nah, nantinya juga kedepannya bakal bermunculan kartu dengan nilai 10 ya, kategori 10. Nah, ini kan ada banyak ya kartu yang nomor 10 ini. Nah, itu kedepannya mungkin nggak akan jadi seluruh form gachat gitu, nggak akan muncul sebagai form yang berbeda. Mungkin nantinya bakal jadi detail tambahan senjata atau gimana ya, karena ya kita tahu lah kartu-kartu sebelumnya aja kan nggak semua dibikin form ya, kebanyakan itu dibagi dua ke form rider juga ke wild yang menggunakan CGI atau 3D yang digerak-gerakin gitu. Jadi kemungkinan ya untuk upgrade form ini bakal ya menggunakan kartu yang X-Rex ini gitu. Sisanya yang mungkin kategori 10 yang lainnya bakal jadi ornamen tambahan. Nah, kurang lebih itulah update untuk Kamen Rider Gachart di November ya. Itu juga belum bisa mastiin tuh kapan si item power up itu bakal muncul ya. Jadi kita nantikan saja ya. Nah, untuk yang udah pasti itu kan besok kita bakal nonton Kamen Rider Gachart versus Kamen Rider Legend ya. Untuk mengisi kekosongan juga karena Kamen Rider Gachartnya lagi libur. Oke. Nah, nantinya juga YouTube pasti akan bahas lah. Semoga aja ceritanya menarik ya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini ya. Buat kalian yang suka konten tokusatsu, anime, dan game, sekalian bisa like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai berjumpa di lain video dan thank you.